Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan oleh netizen terkait dengan konsekuensi dari pelaksanaan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 terkait dengan kewajiban seorang pegawai ASN untuk mengisi sasaran kinerja pegawai dan melaporkannya. Apa konsekuensi jika melaksanakan itu? Maka tentu saja perlu kita lihat di dalam konteks yang lebih luas bahwa selain pengisian SKP dan capaiannya itu sangat mendukung kinerja organisasi, dan kinerja organisasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu kita akan bahas sedikit mengenai bagaimana cara meningkatkan nilai tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai. Beberapa fakta-fakta yang saya kira perlu kita ingatkan kembali bahwa terkait dengan nomenklatur mengenai tunjangan kinerja di institusi kementerian dan lembaga itu lebih condong menggunakan nomenklatur tunjangan kinerja atau sering kita mendengar istilah TUKIN. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 4 tahun 2015 beserta PP 30 tahun 2019 dan juga tertuang di dalam PP nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diperbarui menjadi PP nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Sementara di jenjang pemerintahan daerah itu, TUKIN ini menggunakan nomenklatur yang berbeda, seringkali disebut sebagai tambahan penghasilan pegawai atau disingkat dengan TPP. Karena itu menurut pandangan saya, ini tentu akan memiliki dampak secara psikologis bagi pegawai jika menggunakan istilah tunjangan kinerja, karena akan bermakna bahwa seseorang pegawai itu akan mendapatkan reward atau penghargaan dari organisasi ketika mereka berkinerja, dan besaran tunjangan seorang pegawai yang dia terima itu didasarkan pada capaian kinerja per individu, dan hal ini juga sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2019 dan juga Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang penilaian kinerja pegawai atau sasaran kinerja pegawai atau disingkat SKP. Sementara kalau kita masih menggunakan nomenklatur tambahan penghasilan pegawai, itu tidak berdampak secara psikologis karena terkesan bahwa itu sekedar tambahan dan tidak memiliki korelasi dengan kinerja mereka. Dan itu seolah-olah bahwa itu merupakan kewajiban organisasi kepada pegawai untuk memberikan tambahan penghasilan setiap bulan kepada pegawai. Karena itu menurut saya, kedua nomenklatur yang berbeda ini sebaiknya disederhanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memang telah ada, sehingga memiliki semangat yang sama untuk memberikan motivasi kepada pegawai agar berkinerja, dan kinerja mereka akan diberi penghargaan oleh organisasi. Di level kementerian maupun lembaga itu cenderung mengejar nilai reformasi birokrasi karena besaran tunjangan kinerja pegawainya itu didasarkan pada nilai RB organisasinya. Dan ini berbeda di tingkat pemerintah daerah yang cenderung nilai sakit organisasinya itu yang menjadi pertimbangan besaran tambahan penghasilan pegawai setiap bulan. Bahkan tambahan penghasilan pegawai di beberapa daerah itu, besaran yang diterima itu oleh pegawai disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terutama tentu besaran PAD mereka. Nah, menurut saya ini penting bagi Kementerian PAN RB dan Kemendagri berkoordinasi untuk menyatukan perbedaan ini, sehingga terkait dengan TUKIN maupun TPP ini memiliki semangat yang
sama. Nah, tentu kita akan melihat lebih jauh terkait dengan tema kita ini, yaitu bagaimana cara meningkatkan tunjangan kinerja pegawai. Tentu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan ini saya kira merupakan regulasi yang mampu menyatukan semua perbedaan itu. Dalam hal ini, undang-undang ini tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan khusus dalam pasal 143 di ayat 2 dan ayat 4 itu sudah dijelaskan bahwa standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada pemerintah daerah itu, sebagaimana yang dimaksud ini, itu disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah. Selain itu tentu terkait dengan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Jadi di sini digarisbawahi bahwa besarannya itu mempertimbangkan capaian daripada reformasi birokrasi daerah. Nah, ini tentu kalau kita lihat penjelasan di awal ini di kementerian lembaga lebih cenderung relevan. Tetapi di daerah, nah ini tentu merupakan bagian dari capaian reformasi birokrasi. Karena SAKIP itu hanya salah satu sasaran strategik daripada kualitas pelaksanaan daripada reformasi birokrasi. Jadi kunci kenaikan tunjangan kinerja pegawai apabila nilai RB-nya itu meningkat melalui tentu keberhasilan di dalam pelaksanaan RB. Dan khusus di tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, itu selain memang mempertimbangkan aspek penilaian keberhasilan pelaksanaan RB yang di hulu yang kita sering sebut dengan 8 area perubahan, pemerintah kemudian mengeluarkan sahut tambahan lagi karena ini merupakan perintah presiden bahwa reformasi birokrasi itu tidak hanya dalam aspek penilaian kepentingan internal birokrasi yang menggunakan pemicunya ada 8 area perubahan, tetapi betul-betul apa yang disebut dengan bahwa reformasi birokrasi itu harus berdampak. Karena itu disebut dengan reformasi birokrasi tematik. Karena itu untuk bisa mengenal lebih jauh bagaimana relevansi atau hubungan antara peningkatan nilai tunjangan kinerja dengan pelaksanaan RB ini, kita bisa melihatnya bahwa memang di dalam Permenpan 25 maupun Permenpan 26 tahun 2019 terkait dengan roadmap RB ya, maupun juga pedoman evaluasi RB itu memang sudah memberikan bentuk penilaian secara khusus terkait dengan bagaimana pemenuhan dokumen, lalu bagaimana keberhasilan antara pelaksanaan RB maupun juga aspek reformnya, dan juga seperti apa hasilnya. Dan ketiga aspek itu diberi skor 100 angka atau 100%. Nah, kelebihan daripada kebijakan baru ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan nilai skor pelaksanaan RB melalui reformasi birokrasi tematik. Sehingga daerah berkesempatan untuk meningkatkan nilai SAKIP-nya. Nah, ini yang saya kira penting untuk diperhatikan sehingga bisa memperlihatkan sejauh mana kualitas pelaksanaan RB dari setiap kementerian maupun lembaga dan pemerintah daerah. Apabila kita melihat lebih detail, sebenarnya ada 4 aspek fokus daripada reformasi birokrasi tematik. Yang pertama tentu berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan. Yang kedua, peningkatan realisasi investasi. Kalau kita lihat, kedua fokus ini sebenarnya memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lain. Karena secara sederhana kita bisa mengaitkan bahwa karena meningkatnya realisasi investasi, maka akan menciptakan lapangan kerja.
Dan jika terjadi peningkatan lapangan kerja, maka akan mampu menyerap tenaga kerja. Dan tentu secara signifikan, ini juga akan mengurangi angka pengangguran. Dan berarti akan mengurangi jumlah kemiskinan. Peningkatan investasi dan realisasinya itu sangat tergantung pada sejauh mana birokrasi mampu merespon para investor, baik luar maupun dalam, baik dari aspek pelayanan perizinan maupun proses lainnya. Pelayanan itu kita tahu sangat tergantung pada kecepatan birokrasi merespon ya tuntutan daripada investor. Maka jalan keluarnya adalah bagaimana cepatan dalam merespon dalam memberikan pelayanan kepada investor itu seyoknya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau manfaat daripada digital. Karena itu, fokus ketiga dari 4 fokus tadi, pelaksanaan reformasi birokrasi tematik adalah bagaimana dilaksanakannya digitalisasi sistem administrasi pemerintahan, baik dari aspek proses bisnisnya maupun juga dari aspek pelayanannya. Karena setiap jenjang pemerintahannya, terutama Pemda itu, wajib membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang mampu berujung pada bagaimana segala proses administrasi internal pemerintah itu menggunakan manfaat daripada digital, termasuk bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat yang juga sudah berbasis pada digitalisasi. Sehingga apa yang dikenal dengan istilah pelayanan dalam satu genggaman itu, karena menggunakan fasilitas gadget, itu secara perlahan bisa dicapai. Sehingga akan lebih membantu kalaupun misalnya penurunan angka kemiskinan maupun realisasi investasi itu kemudian mampu ditunjukkan oleh daerah dengan memanfaatkan keunggulan daripada digitalisasi tersebut. Nah, ada juga berkaitan dengan fokus ini, 4 fokus ini, yaitu adanya permintaan khusus Presiden terkait dengan penanganan inflasi dengan cara penggunaan e-katalog di dalam pembelian produk dalam negeri. Apalagi produk-produk lokal ini sangat penting tentu. Dengan demikian penggunaan produk dalam negeri itu merupakan salah satu pilihan Presiden yang akan berdampak luas, tidak hanya pada perputaran roda ekonomi dalam negeri, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keempat fokus reformasi birokrasi tematik ini akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan, terutama dalam situasi dunia global yang tidak menentu dan kemungkinan resesi ekonomi yang sedang menghantui setiap negara. Jadi, selain akibat daripada pandemi COVID yang belum pulih 100%, lalu terjadi perubahan resesi sebagai akibat daripada perubahan geopolitik. Nah, mari kita bisa melihat bersama-sama bagaimana bonus dari nilai RB yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan reformasi birokrasi tematik, sehingga ini bisa mampu jika daerah menunjukkan ada peningkatan signifikan, maka dia akan mendapatkan penghargaan berupa scoring RB sebagai tambahan dari scoring yang bersifat konvensional selama ini digunakan. Untuk di tingkat kementerian dan lembaga ini, maka kita bisa melihat bagaimana capaian dampak RB tematik itu, ya. Dan itu diberi scoring 10, ya. Dan levelnya tentu dibagi 3, dan ada lembaga sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menilai keberhasilan tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan capaian utama terkait tema mandatori. Nah, itu dibagi menjadi 2 aspek. Pertama terkait dengan digitalisasi pemerintahan, dan itu diberi bonus 30% atau angkanya 3,5. Nah, jika kementerian lembaga itu bisa dinilai mendapatkan peningkatan
tinggi, level tinggi, maka dia diberi angka 3,5. Kalau sedang 1,75 dan jika rendah 0,35. Aspek kedua daripada capaian terkait tema mandatori ini adalah penggunaan produk dalam negeri. Itu juga diberi porsi 35% dengan skor 3,5. Dan bila mendapatkan penilaian tinggi, maka dia akan mendapatkan nilai 3,5. Sedang itu diberi skor 1,75 dan rendah itu 0,35. Dan lembaga yang akan menilai adalah BPS dan LKPP. Yang berikutnya adalah penurunan tingkat kemiskinan. Ini diberi porsi 10% dan skornya 1. Jika tinggi dapat 1, jika sedang 0,5 dan jika rendah 0,1. Dan institusi penilaiannya adalah BPS. Berikutnya adalah realisasi investasi. Itu diberi porsi 10% dan diberi skor 1. Dan jika penilaiannya mendapatkan nilai tinggi itu diberi angka 1, sedangkan dalam jenjang sedang ada 0,5 dan jika memperoleh nilai rendah 0,1. Dan institusi penilai adalah BPS dan BKPM. Kemudian ada laju inflasi. Ini juga diberi porsi 10% dan diberi angka 1 jika berhasil, dan jika tinggi penilaiannya mendapatkan skor 1, sedang 0,5 dan rendah 0,1. Institusi penilaiannya adalah BPS. Nah, ini yang disebutkan tadi sebagai prioritas permintaan Presiden berkaitan dengan capaian terhadap prioritas nasional atau PN atau capaian lainnya. Di sini diperjelas sebagai kemampuan kementerian lembaga itu melakukan efisiensi anggaran atau hasil dari refocusing, dan itu diberi nilai 0 sampai 1 dan institusi penilaiannya adalah Kementerian PAN RB. Nah, bagaimana pada tingkatan Pemda yang mampu menunjukkan kinerja dalam 4 aspek RB tematik ini? Kita bisa lihat dari capaian utama terkait tema. Yang pertama adalah penurunan tingkat kemiskinan. Itu diberi khusus nilai 4,5 atau porsinya 30%. Dan bila mencapai penilaian tinggi diberikan nilai 4,5, jika nilainya sedang 2,25 dan jika rendah 0,225. Dan institusi penilaian adalah BPS. Tema yang kedua terkait dengan realisasi investasi. Dan ini diberi skor 3 atau porsinya 20%. Dan bila mendapatkan penilaian tinggi, ini akan mendapatkan 3, dan jika sedang 1,5 dan jika rendah 0,15. Institusi penilaiannya adalah BPS dan BKPM. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi pemerintahan. Ini diberi skor 2,25 atau porsi 15%. Dan jika Pemda memperoleh penilaian tinggi, maka dia akan mendapatkan nilai 2,25, sedang 1,125, dan jika nilai rendah 0,1125. Dan institusi pembinanya adalah Kementerian PAN RB dan khususnya Deputi Kelembagaan. Yang keempat adalah prioritas aktual Presiden. Nah, di sini kita bisa membagi dua terkait dengan pertama penggunaan produk dalam negeri, dan itu beri skor 2,25 atau porsinya 15%, dan jika Pemda bisa memperoleh nilai tinggi maka diberikan ganjaran skor 2,25. Jika sedang 1,125 dan jika rendah 0,1125. Dan institusi penilaiannya adalah BPS. Yang kedua adalah terkait laju inflasi. Ini diberi scoring 3 atau porsinya 20%. Dan jika daerah memperoleh nilai tinggi, maka diberi skor 3. Jika sedang 1,5 dan jika rendah 0,15. Dan institusi penilaian adalah BPS dan LKPP. Nah, ada lagi tambahan lainnya disebut dengan capaian lainnya. Ini terkait dengan efisiensi anggaran atau hasil refocusing, dan mungkin ada capaian kerja lainnya. Dan itu diberi skor 1. Sehingga penilaiannya itu berada pada range antara 0 sampai 1. Dan lembaga atau institusi penilaiannya adalah
Kementerian PAN RB. Nah, oleh karena itu, disinilah titik anjak kita bisa berupaya untuk meningkatkan nilai tukin pegawai. Dan ini sudah dikemukakan melalui Kementerian PAN RB bahwa upaya peningkatan tukin pegawai dapat dilakukan jika reformasi birokrasi capaiannya menjadi pertimbangan utama di dalam pemberian tunjangan kinerja, selain tentu kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. Yuk, mari kita sama-sama berupaya untuk menerapkan RB tematik yang merupakan bonus dari pemerintah bagi daerah dan kementerian lembaga untuk bisa meningkatkan nilai RB-nya, selain tentu nilai RB yang bersifat konvensional yang di hulu itu 8 area perubahan ditambah dengan RB tematik, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, terutama pelaksanaan RB yang berdampak sesuai dengan harapan Presiden di dalam 2 tahun ini. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan sedikit, dan jika ada pertanyaan berkaitan dengan ini, Anda bisa mengemukakan dalam kolom di bawah video ini. Sampai ketemu di tema lain. Salam reformasi birokrasi.